kekelaman perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, besar setiamu, Tuhan, di hidupku.
kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kekuatan, tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Shalom. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Paskah ketiga. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Betapa indah hari ini. Tuhan menjadikan kita dapat bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan, namun juga menyenangkan. Hanya kekuatan Tuhan yang senantiasa menguatkan semangat pengharapan kita. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya, menggaungkan namanya dengan pujian, "Oh hari istirahat." Hari istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, melibur hati Sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah
Kebaktian Minggu Paskah ketiga ini terjadi oleh karena pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang melindungi. Amin. 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 Damai Allah, Sang Bapa, dalam kasih persekutuan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kembali lagi kita boleh berjumpa dalam ibadah Minggu Paskah ketiga hari ini. Untuk itu pertama-tama kembali saya ingatkan untuk kita yang hadir di gedung gereja ini untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan selama ibadah ini berlangsung. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Tema peribadahan kita pada pagi hari ini adalah keramahan yang menggembalakan. Tema ini diambil atas kesadaran bahwa kita adalah umat yang hidup dalam dosa dan kerapuhan. Dan melalui tema ini, umat diundang untuk mengalami transformasi diri dan pemberdayaan bagi diri kita masing-masing dan memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Dan umat diundang juga untuk memahami dan mempraktikkan sikap keramahan dengan model kepemimpinan dan spiritualitas Kristus yang menggembalakan. Namun sebelum bersama-sama kita melihat bagaimana keramahan Kristus yang Ia nyatakan bagi setiap kita dan yang mengundang kita untuk melakukan keramahan yang menggembalakan tersebut di tengah-tengah komunitas kita, mari kita menyadari akan segala dosa dan kerapuhan kita dalam doa pengakuan dosa. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara personal dan saya akan mengakhirinya secara komunal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, inilah kami adalah manusia-manusia yang rapuh, yang sampai hari ini hidup dalam keberdosaan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak memasuki pelataran-Mu, untuk kami boleh memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Anugerah kasih Allah telah mengampuni dan memperdamaikan kita. Kini terimalah berita anugerah sebagaimana penghayatan Paulus akan kasih Allah yang menolongnya, yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami. Tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima, janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk kami membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menaungi roh kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi pesan firman pada minggu hari ini. Dan kiranya juga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami melakukan pesan firman dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, gereja kami, dan tengah-tengah masyarakat kami. Berkati juga hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menaungi beliau dan memampukannya untuk menyampaikan kabar bagi setiap kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang 19. Injil Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu kali saya mendengar perkataan seseorang, sebut saja si A.
Si A suatu kali mengatakan, awas saja ya, sampai suatu saat nanti ketika kamu tertimpa suatu masalah, sekali-kali pun aku tidak akan menolong kamu. Sekalipun aku tidak akan menunjukkan kepedulianku terhadap kamu. Perkataan ini muncul karena seseorang yang menjadi lawan bicaranya adalah seseorang yang sombong, seseorang yang congkak. Ketika suatu kali si sombong dan si congkak ini perkataannya menyakiti si A, maka muncullah perkataan di awal tadi dari mulut si A. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah hal ini yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sampai hari ini? Seringkali kita enggan menolong seseorang yang membutuhkan bantuan oleh karena dia adalah orang yang telah melukai hati kita. Karena dia adalah seseorang yang telah menyakiti hati kita. Bisa saja dia orang tua kita, bisa saja dia sahabat terdekat kita, bisa saja dia adalah saudara kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Bahkan kalimat yang sering kali pertama-tama muncul ketika melihat mereka yang menyakiti kita mengalami penderitaan adalah syukur kalau dalam bahasa Jawa, rasain, kena karma kan sekarang, gantian, dan lain sebagainya. Bukankah hal-hal tersebut yang pertama kali kita lakukan ketika kita berjumpa dengan orang yang menderita, yang pernah menyakiti kehidupan kita? Pertanyaannya yang penting adalah, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya, yang menerima Kristus, yang mendengarkan firman Tuhan berlaku demikian? Dan mengapa kita enggan berlaku sebagaimana sikap Kristus yang Ia tunjukkan kepada para murid di Danau Tiberias? Penulis Injil Yohanes menunjukkan kepada setiap pembacanya sebuah sikap Yesus yang luar biasa dalam merespon para murid yang lain yang telah menyangkal Yesus, yang telah menyakiti Yesus. Petrus, kita tahu bersama bagaimana karir Petrus selama mengikuti Yesus. Petrus yang ketika Yesus ditangkap membela Yesus sedemikian rupa, bahkan Petrus menyatakan kesediaannya bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Ia bersedia untuk dipenjara bahkan mati bersama Yesus. Namun pada malam yang sama, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali banyaknya. Juga para murid yang lain yang kala itu bersama-sama dengan Petrus di Danau Tiberias. Para ahli menduga bahwa mereka adalah para murid yang lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Para murid yang senantiasa bersama dengan Yesus, mengikut kemana Yesus melayani, rupanya lari, meninggalkan Yesus sendirian menghadapi penderitaannya. Yang menarik di sini, yang dapat kita lihat bersama adalah bagaimana respon Yesus yang Ia tunjukkan kepada para murid yang telah menyangkal dan meninggalkan Dia kala itu. Benar, Yesus merespon bukan dengan cemoohan, bukan dengan kemarahan yang meluap-luap sebagaimana yang sering kali kita lakukan. Namun Yesus merespon para murid dengan keramahan yang luar biasa. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, kita diperlihatkan bagaimana sikap keramahan Yesus kepada para murid dan juga Petrus. Setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama, di ayatnya yang kelima,
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Sapaan anak-anak yang Yesus tujukan kepada para murid merupakan sapaan yang sangat intim, seperti seorang bapa kepada anaknya. Pertanyaannya adalah, mana mungkin seseorang bisa menyapa dengan sangat lembut, dengan sangat dekat kepada mereka yang telah menyakiti hidup kita? Yang kedua, Yesus menunjukkan mujizatnya. Ketika para murid semalaman tidak berhasil menangkap ikan, Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu dan lihat betapa banyak ikan yang ia peroleh." Pertanyaannya kembali adalah, mana mungkin seseorang yang telah disakiti menolong orang lain yang menyakiti dia ketika orang lain menghadapi kesusahan? Yang ketiga, di ayatnya yang berikutnya, ketika Yesus menyediakan sarapan bagi Petrus dan para murid yang lain. Dalam hal ini, Yesus berlaku seperti seorang tuan rumah yang menyambut anak-anaknya kembali pulang. Pertanyaannya adalah, mana mungkin kita yang telah disakiti oleh seseorang menyediakan apa yang orang lain butuhkan ketika dia menderita? Sulit, pasti. Namun sedemikian besar kasih Yesus bagi Petrus dan para murid yang lain, demikian jugalah bagi setiap kita. Inilah sikap keramahan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Petrus dan para murid lain di tepi danau Tiberias. Keramahan bukan sekedar kita menolong sesama. Keramahan bukan sekedar kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Keramahan tidak hanya sekedar senyum manis di depan banyak orang, namun jauh lebih dalam daripada itu. Keramahan adalah suatu sikap pengampunan, penerimaan kembali, dan mengasihi. Keramahan itu membawa pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Keramahan yang demikianlah yang Yesus lakukan kepada Petrus dan para murid yang lain. Setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali banyaknya, dan setelah para murid meninggalkan dia dalam penderitaannya sendirian. Tidak berhenti di situ saja, keramahan Yesus yang ia berikan kepada para murid kala itu menjadi pintu masuk dalam percakapan Yesus dan Petrus. Kita dapat melihat dalam perikop berikutnya dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang 19. Dalam bagian perikop ini memuat kisah percakapan Yesus dan Petrus mengenai utusan Yesus bagi Petrus. Di sini kita mampu melihat tidak hanya sekali, melainkan 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Apakah yang Yesus lakukan ini hendak menyindir Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali banyaknya? Tidak. Rupanya apa yang dilakukan oleh Yesus semata-mata untuk menggali keseriusan dan kejujuran hati Petrus dalam menanggapi pertanyaan dari Yesus. Dan Petrus selalu menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu apa yang menjadi penting di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi penting di sini rupanya ada permainan bahasa yang digunakan oleh Yesus dan Petrus ketika mereka bercakap-cakap mengenai apakah Petrus mengasihi Yesus. Pada pertanyaan yang pertama dan yang kedua, Yesus menggunakan bahasa kasih agape ketika bertanya kepada Petrus. Namun Petrus selalu menjawab pertanyaan Yesus dengan kasih, Philia. Kemudian Yesus bertanya ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Namun Yesus tidak menggunakan bahasa kasih agape lagi, Bapak Ibu Saudara. Yesus memilih kata Philia, seperti apa yang menjadi jawaban Petrus kala itu. Mengapa? Karena Petrus sadar
bahwa ia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika ia menyatakan kasihnya kepada Yesus. Ini bukan soal apakah agape merupakan kasih yang lebih besar dan philia kasih yang lebih kurang. Justru kata philia yang dipilih oleh Yesus mendorong dan memampukan Petrus melakukan tugas panggilannya dan pengorbanan Petrus sebagai seorang sahabat. Atas dasar kasih philia kepada Yesus inilah Petrus menjadi seorang martir. Ia mati karena ia menjadi pemberita Injil dan ia mati dengan salib dibalik karena ia sadar ia tidak pantas disalib seperti Kristus. Petrus melakukan tugas panggilan yang Tuhan adakan bagi dia dan ia mati sebagai martir adalah sebagai bukti pengorbanan Petrus sebagai seorang sahabat. Inilah yang dimaksud dengan menggembalakan. Kita tahu bersama di awal bagaimana Petrus menyangkal Yesus, namun keramahan yang Yesus tujukan bagi Petrus mengubah hidup Petrus, mentransformasi hidup Petrus, memulihkan hidup Petrus, dan menjadikan Petrus seorang gembala Tuhan yang menggembalakan umat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui kisah penyataan Yesus di pantai Danau Tiberias kepada Petrus, kita diperlihatkan bagaimana keramahan yang dinyatakan oleh Yesus kepada Petrus mengubahkan seluruh hidup Petrus. Bagaimana dengan kita? Akankah kita senantiasa membalas perbuatan jahat yang kita terima dari orang tua kita, yang kita terima dari saudara kita, yang kita alami dari tetangga kita, dari mantan kita, dari orang-orang lain di sekitar kita dengan kejahatan pula? Akankah kita akan senantiasa hidup dalam kebencian dan balas dendam? Padahal kita menerima sapaan keramahan yang sama yang Petrus alami dari Tuhan. 14 Mei 1862, di sebuah pesisir Pulau Sumatera Barat, tepatnya di Padang, datanglah seorang misionaris. Dia bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Beberapa dari kita mungkin tidak asing dengan nama Nommensen karena beliau adalah cikal bakal dari berdirinya Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Namun siapa yang mengira bahwa perjalanan Nommensen tidaklah mudah. Semenjak kedatangannya di tanah Batak, Nommensen mengalami penolakan, Nommensen mengalami ketidakramahan dari penduduk-penduduk asli Batak yang diwakili oleh para kepala suku. Berulang kali ia hendak dibunuh, tercatat 2 kali ia diracuni sampai ia harus masuk rumah sakit, dan bahkan ketika ia menghadiri sebuah upacara adat, nyawanya hendak diberikan kepada roh leluhur kala itu. Salah satu cerita yang luar biasa adalah suatu kali Nommensen didatangi 6 orang kepala suku, badannya tinggi besar begitu, dengan memakai pakaian adat yang menjadi ciri khasnya, dan Nommensen sedikit risih tentunya. Tujuan para kepala suku ini adalah untuk mencobai Nommensen, dan selain itu adalah untuk mengintimidasi Nommensen, dengan harapan supaya Nommensen merasa risih, supaya Nommensen merasa tidak betah dan pergi meninggalkan tanah Batak. Namun apa yang dilakukan oleh Nommensen, Bapak Ibu Saudara? Nommensen membuka pintu rumahnya, mempersilahkan mereka masuk, menyediakan makan, menyediakan minum bagi dia, menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nommensen. Dan ketika malam tiba, ketika para kepala suku terlelap di rumah Nommensen, Nommensen memberikan selimutnya bagi mereka agar mereka tidak mati kedinginan. Inilah keramahan yang Nommensen lakukan kepada para kepala suku yang hendak mencobai dia.
Keramahan yang no mention lakukan kepada mereka membuat mereka mengalami perubahan hidup. Dari yang mereka tidak menerima Injil, sekarang mereka menerima Injil. Dari mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka menyediakan dirinya dibaptis dan mengikut Kristus. Dan tidak berhenti di situ, mereka menjadi pemberita Injil kepada kaum mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kisah Petrus kita melihat bagaimana keramahan yang ia terima dari Yesus mengubahkan hidupnya dan memotivasi Petrus untuk melakukan tugas pelayanannya sebagai pemberita Injil. Bahkan sampai mati menjadi seorang martir. Dari kisah no mention kita diperlihatkan bagaimana keramahan yang ia nyatakan kepada orang-orang yang menghadirkan derita dalam hidupnya mengubahkan hidup mereka menjadi percaya dan menerima Kristus dalam hidup mereka. Keramahan yang Tuhan nyatakan kepada Petrus itu jugalah yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup dan karya pelayanan kita di tengah-tengah keluarga kita, gereja kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita, bukankah itu keramahan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita sampai detik ini? Keramahan Tuhan yang ia nyatakan kepada setiap kita merengkuh kita dari segala keberdosaan kita, mengubahkan hidup kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bukankah keramahan Kristus itulah yang merengkuh kita dari kerapuhan diri kita? Keramahan yang menggembalakan adalah keramahan yang membawa transformasi diri dan pemberdayaan diri bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Umat diundang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita ikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang menyapa setiap hati kami. Mampukan kami untuk kami mengimani, mampukan kami untuk kami meresapi, mampukan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Agar setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, agar setiap orang yang berjumpa di sekitar kami mengenal Tuhan dari apa yang kami lakukan. Bapa, di tengah kebersamaan kami mendukung doa untuk perdamaian dunia, keutuhan ciptaan. Ketika kami sampai hari ini melihat bagaimana alam dirusak sedemikian rupa, ketika kami masih melihat pertikaian terjadi di mana-mana,
kiranya Tuhan mengirimkan roh cinta kasih bagi setiap kami, agar kami boleh mengalami perdamaian dari setiap musuh-musuh kami, agar kami boleh memperdamaikan kami dengan ciptaan yang lain. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sampai saat ini masih berjuang di tengah wabah pandemi COVID-19. Kiranya segala upaya yang sedang diupayakan boleh membawa perubahan yang besar bagi penanganan wabah ini. Kami juga berdoa untuk Kota Madiun yang juga berupaya dalam penanganan wabah ini. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang terlibat di garda terdepan dalam menangani wabah ini. Biarlah segala hal yang dilakukan boleh membawa perubahan, boleh memulihkan setiap kondisi bangsa, negara, dan kota kami. Kami juga berdoa ketika saat-saat ini, mungkin di antara kami yang hendak melakukan mudik lebaran, kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga setiap kesehatan kami, Tuhan yang menjaga setiap perjalanan kami kemanapun kami hendak pergi. Sampaikanlah kami di tujuan kami dengan selamat dan berjumpa dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja dan berpelayanan kami di GKI Madiun ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap majelis, kami berdoa untuk setiap komisi, biar dalam segala upaya program kerja yang dilaksanakan, kiranya membawa umat semakin mengimani Kristus dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Pendeta Virgo yang menggembalakan umat di tempat ini. Biarlah dia menjadi seorang gembala yang baik, seorang gembala yang boleh menjadi panutan bagi setiap umat dalam melakukan hidup, dalam berpraktek hidup secara Kristiani di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah melalui gerejamu ini, setiap orang-orang yang ada di sekitarnya boleh merasakan hangatnya cinta kasih yang menyapa setiap umat. Dan biarlah segala program kerja yang dilaksanakan boleh menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang ada dalam kelemahan tubuh dan pergumulan hidup. Kami berdoa untuk Ibu Sumiatun, Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misadi, Bapak Gunawan, Ibu Pulu, Ibu Bon, dan Ibu Marsinah yang saat ini sedang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menghadirkan semangat, kiranya Tuhan menjamah dengan tangan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh dipulihkan dari sakit yang mereka alami saat ini, dan mereka boleh diperjumpakan bersama kami di tempat ini, bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita, kesabaran, dan ketekunan, agar melalui semangat yang mereka perlihatkan, saudara-saudara kami yang sakit boleh mengalami pemulihan. Dan biarkan setiap obat, setiap makanan yang mereka konsumsi boleh membawa kesembuhan bagi diri mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dan setiap pergumulan yang sedang terjadi. Engkau yang lebih tahu setiap anggota keluarga kami. Engkau yang lebih tahu setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan keluarga dan diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menghadirkan terang dalam setiap kegelapan, dalam setiap kebuntuan atas pergumulan hidup kami yang kami alami sampai hari ini. Dan biarlah kami dimampukan untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan biarlah itu menjadi jalan kami untuk kami semakin mengimani Kristus dalam proses hidup dan pesiarahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang saat ini sedang bergumul hebat atas setiap problem yang mereka hadapi. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan setiap mereka agar mereka boleh menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan seluruh doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajar kami doa demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur ke-30 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji hidup kita yang benar." Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami masih boleh memuji
dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu selalu hidup di dalam hati kami, untuk kami dapat selalu memperbarui hidup kami. Tuhan berkati hidup kami, agar kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami percaya apa yang kami peroleh semuanya karena kemurahan-Mu. Terima dan kuduslah persembahan kami yang akan kami gunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami marahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Allah Tritunggal. kini sampai selamanya. Pergilah dalam panggilan hidupmu dengan berkat-Nya. Berkat kekuatan dan perlindungan Allah Tritunggal menolongmu untuk selalu hidup dalam kasih-Nya, serta membersamaimu dalam seluruh langkah pertobatan yang engkau lakukan. Haleluya. Amin.